Tan. Kita di sini mau ngapain ya? Kita di sini mau menjelaskan mengenai nilai optimum program linear. Jadi nanti bakalan ada definisinya, bakalan ada contoh soalnya, sekaligus pembahasannya. Penasaran gak sih kayak gimana? Yuk, langsung. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, terlebih dahulu di sini aku akan menjelaskan mengenai apa sih itu metode uji pojok. Pasti kalian di sini ada beberapa yang masih bingung kan mengenai metode uji pojok. Jadi, metode uji titik pojok adalah suatu metode dengan mensubstitusikan titik-titik pojok pada suatu daerah himpunan penyelesaian atau bisa kita sebut dengan nama DHP ke fungsi tujuannya atau fungsi sasaran. Sedangkan kalau nilai maksimum adalah nilai yang paling besar yang bisa kita ambil. Begitu juga sebaliknya untuk nilai minimum, yaitu nilai yang paling kecil yang bisa kita ambil. Agar tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada satu contoh soal. Ada sebuah adonan kue basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Adapun sebuah adonan kue kering menggunakan 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 18 kg dan gula 15 kg. Jika setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 100.000 dan setiap adonan kue kering memberikan untung 75.000, berapakah banyak adonan kue basah dan adonan kue kering yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum? Buat tabel seperti ini untuk mempermudah pengerjaan, lalu cantumkan jumlah dari masing-masing tepung dan gula yang dibutuhkan serta keuntungan masing-masing bahan kue. Lalu kita buat model matematikanya dengan 2x plus 2y kurang dari sama dengan 18, x plus 3y kurang dari sama dengan 15, serta x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita masukkan di 100.000 x plus 75.000y dengan 2x plus 2y sama dengan 18. Kita buat tabel seperti ini dengan x-nya ada 0, y-nya 9, x-nya 9, dan 0. Lalu kita kerjakan sama dengan x plus 3y sama dengan 15 itu seperti yang di samping. Dengan x-nya itu ada 0, y-nya 5, lalu ada x-nya 15, y-nya sama dengan 0, lalu terciptalah titik-titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut kita masukkan di diagram. Ada titik 9,0, 0,9, 15,0, serta titik 0,5. Nah, titik-titik tersebut kita gabungkan, lalu kita arsir di daerah bagian kanan garis. Untuk daerah yang kosong kita namakan DP. Nah, setelah kita arsir tersebut, daerah yang bersih itu terdapat 3 titik. Ada di titik 0,5, titik 9,0, serta ada di titik C. Nah, bagaimana cara mencari titik C? Yaitu dengan mengeliminasi garis-garis, yaitu x plus 3 sama dengan 15 dan garis x plus y sama dengan 9. Itu kita eliminasi dan menghasilkan y sama dengan 3. Lalu kita substitusikan ke persamaan x plus y sama dengan 9. X plus 3 sama dengan 9, x-nya sama dengan 6. Maka titik C yaitu 6,3. Lalu kita masukkan ke persamaan 100.000 x plus 75.000y dengan titik A yaitu 9,0, kita substitusikan dan menghasilkan 900.000. Lalu yang di titik B yaitu titik 0,5 sama kita substitusikan ke 100.000 x plus 75.000y dan menghasilkan hasil 375.000. Lalu di titik C yaitu 6,3 kita juga substitusikan 100.000 x plus 75.000y dan akan menghasilkan hasil 825.000. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan nilai maksimumnya yaitu 900.000 di titik A. Gimana? Udah mulai paham belum sih sama materinya? Atau mungkin kalian butuh satu soal lagi buat menyelesaikan materinya? Nih, aku kasih contoh soal yang kedua. Nah, di sini kalian bisa melihat sebuah grafik dan juga ada soalnya, yaitu tentukan nilai optimum fungsi objektif fxy minus 8x plus 7y dari grafik berikut. Penasaran gak sih sama pembahasannya? Yuk, kita simak pembahasannya. Garis G1 melalui titik 3,0 dan 0,9. Nah, ini coba kita masukkan ke dalam sebuah persamaannya ya. BX plus AY sama dengan AB, sehingga menjadi 9X plus 3Y
menjadi 3 kali 9. Jadinya 9X plus 3Y sama dengan 27. Nah, hasil yang sudah kita temukan tadi, coba kita sederhanakan dengan dikali 1/3. Sehingga ditemukan persamaannya yaitu G1 sama dengan 3X plus Y sama dengan 9. Nah, lalu yang kedua, garis G2 melalui titik 8,0 dan 0,4. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi di awal, yaitu BX plus AY sama dengan AB. Menjadi 4X plus 8Y sama dengan 8 dikali 4. Nah, setelah itu jadinya 4X plus 8Y sama dengan 32. Sama seperti yang ada di awal, kita coba sederhanakan dengan dikali 1/4. Sehingga ditemukan sebuah persamaannya, yaitu G2 sama dengan X plus 2Y sama dengan 8. Menentukan titik potong garis antara G1 dan juga G2 dengan cara mengeliminasi. Jadi persamaan G1 kita kalikan 2 dan persamaan G2 kita kalikan dengan 1 sehingga didapatkan hasilnya 6X plus 2 sama dengan 18 dan X plus 2Y sama dengan 8. Nah, lalu kita kurangkan menjadi 6X dikurangi X sama dengan 5X, 2Y dikurangi 2Y sama dengan 0, kemudian 18 kurangi 8 menjadi 10. Nah, sehingga didapatkan hasilnya menjadi X sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini lalu kita substitusikan ke salah satu persamaannya, yaitu X plus 2Y sama dengan 8, sehingga didapatkan menjadi 2 plus 2Y sama dengan 8, dan 2Y sama dengan 8 dikurangi 2. Nah, kenapa kok dikurangi 2? Karena 2 yang di awal ini dipindah luas menjadi minus. Kalau dipindah luas kan menjadi minus tuh, jadinya menjadi 8 dikurangi 2, sehingga menjadi 2Y sama dengan 6, 8 dikurangi 2 sama dengan 6, dan Y sama dengan 6/2. Nah, 2-nya ini diturunkan ke bawah, jadinya dibagi sama 6, yaitu hasilnya menjadi 3. Lalu langkah berikutnya yaitu mencari nilai optimum dengan mensubstitusikan titik A, B, dan C ke dalam fungsi X, Y sama dengan 8X plus 7X. Nah, 8X plus 7X ini dapat dari mana? Sudah ada di soal. Jadi coba kita baca lagi ya soalnya ya. Langkah berikutnya kita substitusikan nilai A, dan dalam tabel ini dapat dilihat bahwa titik A ini ditemukan nilai 64. Lalu titik B 0,9 disubstitusikan ke Fxy didapatkan nilai 63. Dan titik C 2,3 disubstitusikan ke Fxy didapatkan nilai 37. Nah, dari perhitungan ketiga titik ini maka didapatkan nilai optimum yang dalam hal ini nilai minimum yaitu pada titik C dengan nilai 37. Gimana? Udah jelas belum sama penjelasan kita tadi sama contoh-contoh soalnya? Semoga bermanfaat deh ya buat kalian semua. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.